Wa ahlul lahu, yang mana itu orang yang mendapatkan kedudukan tinggi itu memang layak mendapatkan kedudukan tinggi. Mungkin karena ilmunya, mungkin karena pengorbanannya, mungkin karena karyanya, jeripayahnya. Ya, orang hasud ketika melihat orang yang mendapatkan nikmat dan kedudukan tinggi di tengah masyarakat, wada lau tuhawwalu tilka nikmatu ilaihi, maka dia berharap itu nikmat hilang dari orang itu. Lagi menjadi ketua RT. Semangat apa sih? Di sampingnya maksudnya. Banyak, wah enak amat jadi RT katanya. Setiap tahlilan basicnya 2. Kalau disuruh undang-undang tahlilan kadang diamplopi sama Soebul Hajar Pak RT ini. Ada aja itu yang hasud. Wa yakunu dalikal muqamu tau ayadai. Selain itu orang yang hasud berharap nikmat itu hilang, dia juga berharap makom itu, posisi yang tinggi di masyarakat itu berpindah ke tangannya. Harusnya saya itu yang sambutan. Harusnya saya itu yang mewakili keluarga besan. RT mah. Itulah hasud itu. Orang hasud. Dan harus dilatih. Kalau hasud itu karena penyakit hati nggak bisa diajari. Jadi bisanya dilatih, kita raba-raba diri kita sendiri apakah kita memiliki rasa hasud. Karena kalau kita memelihara itu penyakit hasud, maka akan terjerumus menjadi manusia dengan kualitas yang paling rendah, paling rendah. Ada sebuah makalah, wasyarul alamina dawuhumuli idza faqartahum dakarul jududa. Orang hasud itu wasyarul alamin, generasi yang paling buruk adalah ketika melihat orang hebat, dia berkata, dulu kakek saya itu lebih hebat dari orang itu. Kakek saya, bapak saya lebih hebat dari orang itu. Kakeknya dulu. Tapi dia ketika mengatakan itu, ya biasa-biasa aja. Tidak bisa menyalip orang yang hebat itu, baik itu kedermawanannya, kesolehannya, manfaatnya di masyarakat. Jadi kalau lihat orang hebat, oh dulu mah kakek saya lurah dulu, kakek saya. Sedangkan generasi yang paling buruk adalah wa khairul alamina dzu hasanin qadimin aqama li nafsihi hasban jadida. Sedangkan generasi yang paling bagus itu adalah lahir dari orang hebat, tapi dia bisa membangun kehebatannya sendiri. Lahir dari orang hebat, tapi bisa membangun kehebatannya sendiri, tidak nepeng bapaknya. Kan ada kan yang jadi wapres nepeng bapak. Orang Solo. Di negara mana itu bapak? Bengkola. Harus membangun kehebatan sendiri. Namanya RT, namanya wakil RT. Atau hulu syatrul iman. Jadi bersuci itu setengah dari iman. Baik itu mensucikan badaniyin atau qalbiyin, seperti asur atau ujub. Ujub itu gumede. Apa gumede? Sombong. Wah, kata mantra sombong. Sombong. Waria dan juga riya. Riya itu kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malika di dalam kitab Hidayatul Atqiya, amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu linnasi dakahwa riya usabah lala. Suaranya kalah sama Pak Ustadz Kadar, tapi udah lumayan. Amalun li ajlina syirkun, beramal karena manusia itu syirik. Tarkul linnah, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malika, beramal karena manusia itu syirik. Kamu semangat amat ini hari
arisan, oh iya RT-nya CS kurang, tahap RT tur kayak CS kurang. Jadi beramal karena manusia. Tarakul linnas, meninggalkan amalan karena manusia. Ria usabah, itu dia. Kamu kenapa sekarang nggak pernah ikut pengajian RT? RT-nya ganti Pak Muslis kan? Jadi meninggalkan amalan karena manusia, melakukan karena manusia. Jadi maju dan mundur dan. Terus bagaimana? Ya mumpung kita sedang dalam keadaan baik, mau ngaji itu kan sedang baik, maka kita usahakan mau dikain apa Guntur, nanti apakah diganti Pak Coy, apa ketua RT nya ganti dari Pak Muslim atau ganti Pak Basuki ketua RT nya. Yang kita terus upayakan untuk tidak berubah sedikit pun semangat kita dalam berbuat baik. Lanjut, masih panjang terus satu iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Luar biasa alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi timbangan. Selesai urusan itu. Penuh timbangan. Dia kan itu penuh timbangan. Timbangan kebahagiaan penuh. Jadi udah jomplang. Keburukan belum lewat sih. Tapi syaratnya alhamdulillahnya diterima. Kemarin saya menjelaskan di tempatnya Bapak Suntoyo. Jadi alhamdulillah itu yang tamla'ul mizan, yang dapat memenuhi timbangan mizan adalah alhamdulillah bil lisan, bil qalbi, bil arkan. Bil lisan, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya alhamdulillah saya dikasih nikmat mata, perbuatannya ada datang berangkat ke masjid. Karena kemarin hadis yang sebelumnya, sholat 5 waktu itu adalah syukur nikmat badan yang berupa panca indera. Alhamdulillah saya punya uang banyak, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya alhamdulillah saya dikaruniai Allah hati yang banyak. Tindakannya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti kemarin di RT 11 santunan anak yatim. Luar biasa. Itulah yang disebut syakur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maksudnya ayat itu adalah yang bersyukur bil qalbi, bil lisan, bil arkan, atau kata-kata lainnya bil jana dengan hati, bil lisan, bil arkan. Itu kalau mau diakhiri dengan an. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi alhamdulillah yang seperti itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh sudah timbangan kebaikan kita. Dan syukur itu kalau menurut ayat dalam Al-Quran kita lihat tertibnya, maka syukur tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Ustaz Khairuddin itu kan rajin betul untuk membaca Quran. Pasti nanti akan ketemu dengan ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Sekolahlah SD supaya kamu bisa daftar SMP. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Jadi syukur itu di atas takwa. Jadi kalau puasa menyebabkan takwa, tapi kalau takwa itu bisa menyebabkan syukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Ada sebuah torekoh yang menarik dalam torekoh Satidiyah. Ini khusus yang banyak uangnya, ini cocok. Jadi dalam torekoh Satidiyah itu ada perintah begini: makanlah makanan yang enak, tidurlah di kasur yang empuk, pakailah baju yang bagus, supaya nanti ketika mulutmu mengucapkan alhamdulillah, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai kaki support mengucapkan alhamdulillah. Jangan sampai ini bajunya baju panitia hajatan, makanya
mengandalkan riungan, tidurnya di karpet yang harganya 15 ribuan. Sok-sokan alhamdulillah mulutnya, tapi dalam hatinya ya Allah hidup begini amat. Jadi mulut ini nggak sinkron. Wah, itu malah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang tersebut. Jadi kalau kita dikaruniai harta yang banyak, tidak ada masalah, makan yang enak, tidur di kasur yang empuk, sehingga kita beli spring bed, pakai baju yang bagus, mereknya apa ini? Apa Ustaz? Mereknya Camel, apa Ibu Harjan. Sehingga ketika nanti suatu saat mulut kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah atas karuniamu, itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki support, dan itu alhamdulillah yang tulus, sehingga bisa tamlaul mizan, memenuhi timbangan mizan. Ada cerita di Pantura, di Rembang, ada seorang kiai namanya Kiai Said Madu terkenal. Dia punya pesantren, dikasih nama pesantren alhamdulillah. Kenapa? Pak Anda semer Pemadu. Di situ ada almarhum Kiai Said. Nama terkenalnya Kiai Said Madu. Kalau di sini Abuya Uji Cilowok, jadi namanya disandingkan dengan nama tempat karena itu membarokahi tempat. Pesantrennya hanya pesantren alhamdulillah. Kenapa dikasih nama begitu? Karena ini Kiai Said itu punya refleks dikit-dikit alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Udah makan? Udah makan lagi? Siap alhamdulillah. Pernah suatu saat lewat di Demak. Di Demak itu kan ada kali. Itu kan MCK Open MCK. Ada Open MCK itu. Kemudian ketika dalam mobil bersama rombongan kiai yang lain, ada kiai muda yang usir. Apa itu? Ada orang lagi menekan itu, menutupi onderdilnya. Yang melengak semua yang di mobil. Kiai yang lain astagfirullah. Kiai Said baru alhamdulillah. Karena refleks. Alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan di hari penghitungan. Dulu ketika Nabiullah Isa alaihi salam masih hidup, ada seorang perempuan sholihah. Ini perempuan membuat adonan kue. Kemudian adonannya di ngkrongke itu ditaruh tapi nyala kompornya, tunggunya adonan kue. Kemudian perempuan sholihah itu sholat 2 rakaat. Iblis datang membisikkan kepada telinganya, aku akan gosongkan kue. Tetap saja sholat. Lanjut sholat. Iblis berbisik lagi, aku akan bakar anakmu di atas tungku. Betul-betul diangkat. Jadi iblis itu bisa mengangkat bayi. Tungku adonan yang digeser, anaknya ditaruh di atas tungku. Dan dia perempuan yang sholihah itu tetap menyelesaikan sholatnya. Kemudian ketika selesai, suaminya melihat anaknya sedang bermain api. Itu apinya menjadi batu api yang berwarna merah, tidak berwujud api. Kemudian suaminya lapor kepada Nabi Isa, istri saya mengalami begitu anak saya. Oh begitu, iya. Anak saya di atas tungku menyala, tapi tiba-tiba apinya berubah jadi batu api yang merah delima. Panggil istrinya. Wahai ibu, apa amalan apa yang Anda miliki? Kata si perempuan sholihah itu, ya ruh Allah, wahai Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad itu gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Isa Ruh Allah. Ma ahdatsu illa watawaddu.
tidaklah aku berhadas kecuali aku akan langsung wudu. Setiap kali kentut wudu, batal wudu. Wala